Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan sawit ya. Sawit beberapa akhir ini cukup menghebohkan ya, karena harganya itu kayak gimana ya, harga minyaknya tinggi, tapi harga TBS-nya, tandan buah segarnya itu jatuh. Jadi ini kayak ada kejadian ya, jadi ada timbul efek daripada kenaikan harganya minyak goreng. Karena kenaikannya itulah maka konsumsinya menurun. Karena konsumsinya menurun, produksi minyak sawit juga berkurang. Karena produksi minyak sawit berkurang, maka efeknya ke harga TBS ya. Akhirnya harganya juga ikutan jatuh karena demand-nya berkurang. Nah, itu sangat menyusahkan kepada para petani sawit ya. Jadi, saya merasa sangat sedih juga sih ke keadaan seperti ini. Jadi, semoga tidak ada praktik-praktik penimbunan ya seperti dulu. Itu sangat meresahkan karena itu efeknya sampai kayak domino, dari atas sampai ke bawah-bawahnya kena efeknya. Termasuk perusahaan yang akan kita bahas satu ini ya, apakah efeknya timbul kuat banget terhadap perusahaan yang satu ini. Mereka ini kan juga punya perkebunan sawit, tapi mereka juga ada pabriknya. Jadi bisa dibilang kalau harga buahnya jatuh, mereka masih tetap bisa produksi minyak karena harga minyak juga tinggi, jadi bisa ditutup lah. Berbeda cerita kalau petani sawit yang nggak ada pabrik, itu mereka mau nggak mau harus jual TBS-nya dengan harga murah karena udah panen kan. Kalau nggak dijual nanti membusuk juga tetap rugi, jadi akhirnya mereka harus jual. Ada banyak cerita tentang bagaimana mereka juga bukan jual ke Indonesia, tapi mereka ada yang ekspor sampai ke Malaysia karena lebih dekat dan harganya lebih oke. Ya, apa boleh buat, karena kalau jual di Indonesia dengan harga yang sangat sadis juga mereka kasihan banget. Ya, semoga ke depan pemerintah dapat mengatur harga sawit lebih aman lagi ya untuk pabrik yang membeli dan juga petani yang memproduksi, biar sama-sama sejahtera. Kita bahas dulu perusahaan sawit yang satu ini, yakni Sawit Sumber Mas Sarana Tbk dengan kode emiten SSMS. Perusahaan sawit ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia ya, masuk 5 besar malahan. Kita kenalan dulu daripada SSMS ini dari sejarahnya terlebih dahulu ya. Mereka dibangun tahun 95. Jadi bisa dibilang ya bukan yang paling senior, tapi juga cukup senior karena mereka cukup banyak pengalaman lah. Mereka merupakan perusahaan minyak kelapa sawit yang memiliki misi untuk mewujudkan potensi penuh dari minyak kelapa sawit. Mengelola bisnis terpadu atas 23 perkebunan kelapa sawit, 8 pabrik kelapa sawit, dan 1 pabrik inti sawit di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Indonesia. Ini visi misi dan nilai-nilai mereka. Dan profil mereka yang tentu saja berhubungan dengan sawit ya. Nah, selanjutnya mereka resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2013 ya, bisa dibilang 18 tahun sejak mereka didirikan. Dan dengan publik memiliki saham sebesar 37% dari total saham perusahaan. Untuk daripada modal-modal mereka ada apa aja sih bisnis mereka? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, perkebunan. Mengelola 23 perkebunan kelapa sawit, semuanya terkonsentrasi di Kalimantan Tengah, Indonesia. Mengelola total 116.029 hektar area rawan perkebunan sawit, baik yang dikelola oleh perusahaan langsung ataupun oleh petani plasma atau yang bekerja sama antara petani dengan perusahaan. Jadi misalnya perusahaan tanda tangan kontrak beli kelapa sawit dari para petani ini, petani plasma ini dengan harga yang tentunya bersahabat, yang masih manusiawi lah gitulah ya. Jadi mereka ada kontrak, jadi mereka saling bantu. Jadi kalau misalnya ada teknologi baru, ada ilmu baru, mereka ajarkan kepada petani plasma ini, karena kalau mereka produktif, maka perusahaan ini juga akan lebih produktif juga. Jadi sama-sama menguntungkan gitu sistemnya. Dimana 81.485 hektar merupakan lahan perkebunan inti yang telah ditanami oleh tanaman yang menghasilkan, dan terdiri dari 69.236 hektar merupakan lahan perkebunan inti dan 12.248 hektar kebun sawit yang dikelola oleh petani plasma. Sesuai dengan misinya untuk mewujudkan potensi minyak kelapa sawit, SSMS menggunakan beragam usaha untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi perkebunan. Usaha ini termasuk penggunaan bibit unggul, pemanfaatan penemuan hasil riset dan pengembangan, pembangunan sistem irigasi, dan optimalisasi lahan yang sudah ada, serta memilih untuk melakukan akuisisi daripada membuka lahan baru, biar nggak terlalu banyak biaya gitulah ya. Jadi nggak perlu dibersihkan lahannya,
ditanam dari bibit tapi langsung akuisisi. Kalau misalnya umurnya ada tua baru deh dibuka lahan baru gitu ya. Nah, gitu dia. Jadi itu aja tentang aset-aset yang dimiliki oleh SSMS. Pabrik kelapa sawit, lalu ada lagi untuk pabriknya dan perkebunannya juga ada. Jadi untuk prospek daripada SSMS ini bagaimana? Mereka punya perkebunan, punya pabriknya, jadi harusnya lebih aman daripada yang hanya punya salah satu. Karena mereka nggak ketergantungan dengan pihak lain. Bisa dibilang mereka ini mandiri. Tinggal untuk prospeknya minyak sih ya menjadi kebutuhan oleh orang banyak ya. Apalagi minyak nabati itu lebih sehat daripada minyak hewani. Kecuali ikan ya, ikan itu juga cukup sehat tuh yang hewani. Jadi untuk prospeknya sih aman-aman aja. Selama tidak ada praktik-praktik seperti yang kemarin penimbunan harga sawit terbang, itu tentu saja mengguncang pasar ya, sehingga pasar jadi trauma dan demand-nya jadi berkurang. Ini juga efeknya kepada semua pihak sih. Jadi jangan sampai seperti itu kejadiannya ya. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya yang terbesar non publik itu adalah Citra Borneo Indah. Kalau kita baca di sini sih beritanya sih aman-aman aja. Jadi nggak perlu kita bahas terlalu lanjut lagi. Yang perlu kita bahas itu adalah fundamental atau laporan keuangan daripada SSMS ini. Yang kebetulan saya udah download, jadi kita akan langsung aja sampingkan. Kita akan langsung sandingkan dengan laporan daripada RTI Bisnis. Apakah cukup akurat RTI Bisnis? Biasanya sih oke. Tapi bagaimana hasilnya? Kita akan lihat. Kita langsung pindah ke PDF dan RTI Bisnis. Dan beginilah penampakan daripada laporan keuangan daripada SSMS. Pertama kita lihat dulu dari pemegang sahamnya. Ya, Citra Borneo Indah itu memegang 53%. Ya, aman ya. Lalu ada porsi publik sebesar 34%. Aman juga. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya. Kita mulai dari net profitnya terlebih dahulu deh. By the way, untuk dokumen ini merupakan dokumen resmi ya dari SSMS. Tidak perlu tanda tangan karena itu elektronik. Tetapi ada tanggung jawab daripada SSMS dari semua informasi yang ada di dokumen ini ya. Kita lihat dulu dari laba bersihnya. Tentu saja yang bisa diatribusikan kepada SSMS ya. Jadi nggak dicampur dengan yang komprehensif. Kalau komprehensif itu menyeluruh bagi untuk SSMS dan juga perusahaan lain yang memegang saham di perusahaan-perusahaan daripada SSMS. Jadi harus dipisahkan biar nggak tercampur ya. Kita lihat dulu yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Ya, kalau kita lihat di sini sih komprehensif. Baik, 900 yang dapat diatribusikan ya, yang ada di sini ya, yang kedua terbawah. Kalau yang komprehensif kita skip aja dulu. Jadi untuk laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk itu sebesar 989 miliar rupiah. Jadi kalau di RT Bisnis juga sama ya datanya ya. 989 miliar rupiah. Lalu selanjutnya kita lihat di bagian PER-nya 3,36 kali. Ini bagus sih ya. Wow, ini murah banget. Tapi ada satu kekurangan daripada SSMS, yakni kurang hasilnya cuma 75%. Kita lihat dulu ya dari perbandingan antara liabilitas jangka pendek sebesar 5,5 miliar rupiah atau triliun ya. Ini kan dalam ribuan rupiah. Coba kita lihat. Kita kecilkan dulu. Jadi sepertinya memang ya. Ini dalam baik, berarti nggak usah dikalikan 1000 sih. Coba kita lihat aset lancarnya sebesar 4,2 miliar kalau kita lihat di sini ya. Tapi sebenarnya aset mereka sih lebih daripada itu ya, malahan triliunan ya. Berarti kayaknya ini harus dikali 1000 sih teman-teman. Tapi nggak dikasih tahu di sini sih. Tapi kalau saya lihat sih kayaknya harus dikali 1000 ya. Nggak ada dikatakan di sini sih. Tapi ya karena di ET Bisnis triliunan, karena kalau perusahaan udah bisa net profit 900-an miliar, harusnya asetnya lebih daripada itu. Nggak mungkin cuman aset lancarnya cuman sebesar 4 miliar ya. Ini pasti triliun. Jadi kita kalikan 1000. 4,2 triliun rupiah dengan liabilitas jangka pendek sebesar 5,5 triliun rupiah. Tentu saja liabilitas jangka pendek lebih besar daripada aset lancarnya. Jadi karena itu SSMS ini bisa dikatakan nggak lolos ya bagi saya ya. Jadi untuk di sisi liquidity-nya nggak bagus. Lalu selanjutnya tes terakhir
yakni adalah di sesi pertama transaksi harian mereka 6,83 miliar rupiah. Bagus sih. Cuman ada satu kekurangan aja daripada SSMS. Pairnya bagus, malahan terlalu murah, bagus banget. Lalu di sisi pemegang saham juga oke ya, non publik dan publik sangat bagus. Lalu di sisi turnover juga bagus. Cuman di sisi liquidity-nya masih belum oke. Jadi saya mau tunggu dulu SSMS ini memiliki aset lancar yang lebih besar daripada kewajiban jangka pendeknya ya. Sebelum itu tercapai, saya mau skip dulu SSMS ini. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang ini, sawit yang masih oke menurut saya, pastinya ada ya. Di ada Tapci yang bagian daripada Ciputra Group. Lalu ada ANJT juga yang bergerak di bidang sawit ya. Jadi gitu aja sih saran daripada saya, daripada masuk ke SSMS bisa masuk ke Tapji dulu atau ANJT dulu. Ya, mereka juga oke-oke banget sih. Malahan mereka di sisi liquidity-nya masih lebih oke. Jadi gitu aja sih pembahasan tentang SSMS yang bergerak di bidang sawit. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.